Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukranillah amma ba'd. Sahabat manusia plural yang saya hormati dan saya banggakan. Suka nih saya kalau melihat yang ngamuk-ngamuk kayak gini, katanya marah. Purnawirawan Maijen Sunarko. Dia ngomong bersama Edi Mulyadi dan kawan-kawan. Diupload di channel Mimbartube. Tahu gak channel Mimbartube siapa? Di dalamnya aktivis-aktivis HTI. Si Maijen Sunarko ini sepakat bahkan terhadap ucapan Rocky Gerung yang mengatakan tolol. Itu adalah katanya suara rakyat. Ya, suara ya rakyat, benar. Di thumbnailnya Purnawirawan Maijen Sunarko ngamuk. Kalimat bajingan Rocky itu pikiran rakyat. Oke, benar pikiran rakyat. Tetapi sekarang juga yang menggugat kalimat itu, yang turun ke jalan di berbagai daerah, itu juga pikiran rakyat, itu juga suara rakyat. Jangan kau klaim hanya satu saja pandangan suara rakyat. Katanya juga ikut menandatangani petisi pemakzulan Presiden Jokowi. Walau. Kita dengarkan sama-sama nih ya kalimat-kalimatnya saudara. Aneh saya. Bahkan dia mengafirmasi apa yang menjadi gugatan itu siapa? Bang Tri, persoalan ijazah. Kayak gini ya. Oke, kita dengarkan dulu sama-sama nih. Mungkin pemerintah itu nganggap ini rakyat ini buta, tuli, dan tolol. Enggak. Rakyat cukup pinter dan rakyat matanya cukup terang melihat itu. Saya kemarin juga ikut menandatangani petisi untuk majulkan Jokowi. Tapi saya nggak tahu diproses tidak atau dibaca atau tidak itu. Saya tidak tahu. Itu suara rakyat. Sama juga yang disampaikan Rocky Gerung, itu suara rakyat. Karena kejengkelan rakyat, ketidakpercayaan kepada rakyat terhadap pemerintahan ini. Padahal yang milih dan membiayai hidup setuju dengan kata Rocky Gerung, tolol gitu. Dan menjual kehormatan. Menteri Pertahanan, Mas, masa nggak baca soal seperti ini? Ya nggak tahu satu, bingung saya, nggak kasih komentar saya. Mungkin Dia sudah terkesima sama presiden kita itu. Kerjanya memuji dan ya dia mengatakan, Menteri Pertahanan mengatakan Jokowi sebagai presiden sudah on the track. Nggak tahu track mana yang diikutin. Saya melihatnya pemerintah ini diisi oleh orang-orang yang tidak jelas. Kemampuan tadi sudah dikatakan oleh Pak Harto. Dia itu lulusan mana sih? Ya. Kemudian lulusan maksudnya fakultas mana sih? Karena pernah pakai gelar Dr. Andes, terakhir ini sekarang menggunakan gelar akademis insinyur. Terus ada yang menanyakan di mana dia dapatkan itu ijazah, tidak dijawab, malah yang menanyakan masuk penjara, gitu. Bang Tri. Untung nggak mati. Nah, orang-orang seperti itu jadi pemimpin, kita bisa bayangkan. Saya masih ingat dengan janji-janjinya Jokowi sebelum jadi presiden. Janji itu mungkin 66. nggak tahu berapa puluh gitu, tapi 90% pun nggak ada yang terselesaikan gitu. Kemudian kebohongan-kebohongan yang dilakukan juga gitu banyak. Menterinya juga begitu. Saya ingat Mahfud MD sebelum jadi menteri mengatakan, seorang pemimpin kalau sudah nggak punya legitimasi di mata rakyat, turun nggak usah disuruh. Sekarang rakyat minta dia turun, ditemui pun tidak. Ya, ditemui pun tidak. Padahal yang bersangkutan Jokowi ini mengatakan, saya rindu di demo. Tapi setiap ada demo tidak pernah ditemuin untuk berdiskusi. Apa sih aspirasi yang disampaikan oleh rakyat? Nggak pernah. Jadi yang perlu saya sampaikan pada kesempatan ini, dalam dunia yang begitu modern, begitu murah untuk mendapatkan informasi, janganlah lagi berkata bohong. Janganlah menipu rakyat. Rakyat tahu. Semua itu dampaknya menimbulkan ketidakpercayaan kalau kata-kata muak pada pemerintah ini.
Ada menteri yang memuji-muji. Ya, mungkin itu kalimat lain dari menjilat. Dan jangan kira rakyat tidak tahu itu gitu. Dampaknya rakyat sudah tidak percaya kepada rejim ini. Saya kemarin juga ikut menandatangani petisi untuk majulkan Jokowi. Tapi saya nggak tahu diproses tidak atau dibaca atau tidak itu. Saya tidak tahu. Itu suara rakyat. Sama juga yang disampaikan Rocky Gerung, itu suara rakyat. Karena kejengkelan rakyat, ketidakpercayaan kepada rakyat terhadap pemerintahan ini. Bagaimana tanggapan kalian? Saya serahkan dulu kepada kalian. Silakan komentar di bawah. Bagaimana tanggapannya? Benar rakyat. Garis bawahi ya, yang tebal. Dia klaimkan atas nama rakyat. Benar, Bapak yang saya hormati, benar. Rocky Gerung berbicara itu suara rakyat. Yang menginginkan untuk memakzulkan Jokowi itu pun suara rakyat. Benar. Tapi pertanyaan kita, rakyat berapa biji yang kemudian diwakili oleh Rocky? Rakyat berapa biji yang diwakili oleh orang yang menginginkan untuk Jokowi mundur? Berapa biji, Pak? Yang menginginkan kemudian Jokowi makjul mundur, people power, berapa biji? Kalau ada katakanlah 10.000. Kalau ada 10.000. Dan kita lihat nggak ada tuh gerakan 10.000 massa menginginkan untuk memakzulkan Jokowi. Cuma ada 50 orang, cuma ada 100 orang yang turun ke jalan kan. Segituan. Di Solo segitu, di Jakarta segitu. Lalu Anda mengabaikan rakyat yang ratusan juta orang gitu. Halo Bapak yang saya hormati dan kita cintai sama-sama. Benar suara rakyat. Tapi rakyat berapa biji? Berapa elemen masyarakat yang terwakili? Nggak ada. Cuma ada mungkin dari orang-orang HTI. Amin Rais. Cuma itu aja yang diwakilinya. Jadi silakan klaim atas nama rakyat, tapi jangan klaim semuanya rakyat ya. Kemudian dia katanya sepakat terhadap kalimat Rocky. Iya, silahkan. Sepakat nggak jadi soal. Tolol, bajingan, itu adalah suara rakyat. Benar suara rakyat. Rocky bagian daripada rakyat. Cuma kemudian kan rakyat yang lain juga menilai, menghitung, berbicara bagaimana tanggapan terhadap kalimat ini yang diucapkan oleh Rocky Gerung. Jangan mengabaikan juga rakyat-rakyat yang lain yang protes. Bukan Jokowi yang protes. Jokowi itu bahkan kalem-kalem aja menanggapi kalimat itu kan. Kita tahu sama-sama bagaimana komentarnya. Itu hal kecil. Mending kerja aja. Tapi kan masyarakat Dayak yang tidak terima. Orang-orang di Balikpapan kemarin yang demo nggak terima. Orang-orang di Jogja kemarin kemudian nggak terima dengan kalimat itu. Muldoko juga kemudian marah-marah kan. Nggak terima. Harkat derajat martabat presiden diganggu. Jangan pernah kau ganggu presiden. Itu rakyat bukan mereka. Rakyat dong. Jangan mengabaikan rakyat-rakyat yang lain. Bapak ya, begitu. Saya juga ikut tanda tangan, tapi nggak tahu itu. Bagaimana nasibnya tanda tangan pemakzulan. Rasional kalau yang nanda tangan 100 juta Bapak. Yang nanda tangan 50 orang untuk memakzulkan Jokowi, apa nggak liar Bapak? Mengabaikan rakyat yang ratusan juta, ini kan ya akal kita juga bisa mencerna. Mana yang halu, mana yang benar. Mana yang goblok, mana yang benar. Mana yang tolol, mana yang benar. Kan gitu. Kan kita paham. Kalau semua elemen masyarakat kemudian tanda tangan, bahkan perwakilannya lebih daripada setengah rakyat Indonesia. Misal. Atau jangan setengah lah. 30% lah. Atau 20%. Ini kan cuma 0, berapa persen yang menginginkan itu. Dan tidak mewakili seluruh elemen masyarakat. Elemen mahasiswa juga tidak diwakili. Halo, masa
Maijen Suenarko. Begitu dong. Kita juga bukan bodoh, kita juga tidak tolol. Kita juga berhak bersuara terhadap pandangan yang menurut kita benar. Itu loh. Begitu ya. Mohon maaf. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Intinya kita kelihatan lah. Apalagi setingkat Maijen, Purnawirawan, masih percaya kepada Bang Dri. Aduh. Otak bodoh saya juga nggak nerima tuh. Aduh, liar. Nggak masuk akal. Orang-orang di pemerintah ini nggak bener apa nggak beres atau apa kalimat. Harusnya diganti sama siapa presidennya? Sama Bapak, ya monggo maju Bapak. Bakal ada yang memilih atau enggak. Begitu aja. Sah-sah aja, apalagi kita lihat masih muda, masih segar. Maju Pak. Coba calonkan diri sebagai presiden. Tuh jangan presiden lah, ketua RT tuh. Atau bupati lah Pak. Kita lihat ada yang memilih atau tidak. Jadi, gimana sih Bapak? Begitu ya, untuk menguji kekuatan. Untuk menguji bahwa masyarakat itu memilih siapa. Silakan Pak calonkan. Saya dukung. Atau mendampingi Anies lah sekalian. Sekarang mumpung Anies lagi cari pendamping, Bapak kayaknya cocok. Kita lihat rakyat akan memilih yang mana. Dan kalau tidak milih Bapak, jangan dikatakan rakyat tolol ya Pak ya. Jangan. Hak kita itu. Begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.